Kasus Subang sungguh luar biasa, sulitnya polisi mengungkap kasus ini, pasal pembunuhan berencana menanti. Polisi tetap pada profesionalisme sebagai aparat hukum, hati-hati dan tidak mau gegabah dalam kasus Subang ini. Mari simak videonya. Sudah 11 bulan kasus Subang, Jawa Barat ini berjalan, namun sampai detik ini pihak kepolisian masih tetap berusaha keras dalam penyidikan untuk membongkar siapa pelaku kasus pembunuhan yang sangat keji ini. Pihak kepolisian sepertinya sangat berhati-hati dalam kasus Subang, Jawa Barat ini. Polisi tidak mau ceroboh dalam kasus yang menewaskan Tuti dan Amel. Pemeriksaan saksi mencapai 121 orang dan lebih dari 216 barang bukti yang ditemukan di TKP sudah diperiksa polisi. Sketsa wajah sudah dibuat, hanya memang sketsa wajah terlihat tampak samping. Ahli forensik sudah memeriksa kasus pembunuhan Subang, Jawa Barat ini. Namun dari sekian banyak barang bukti dan saksi dan hasil olah TKP belum sanggup untuk menunjuk siapa tersangka dan apa motivasinya. Namun demikian, Polda Jabar telah membuktikan bahwa tim penyidik Polda Jabar tidak berhenti alias terus mengusut kasus Subang, Jawa Barat ini sampai terungkap siapa dalang di balik semua ini. Kita juga butuh pembuktian yang jelas, petugas tidak bekerja sembrono, maka membutuhkan waktu yang panjang, karena memang membutuhkan kejelasan pembuktian, kata Kombes Pol Ibrahim Tompo di Bandung, Jawa Barat, beberapa waktu yang lalu. Imbas dari lamanya kasus Subang ini, para saksi saling menyerang satu sama lain dengan pernyataan yang saling menyudutkan. Tercatat saksi Yosef, Yoris dan Danu yang seolah-olah punya kubu masing-masing, saling melempar opini yang bisa merugikan saksi lain. Bahkan netizen yang mengikuti perkembangan kasus Subang, Jawa Barat ini mulai berpihak. Kondisi ini sangatlah tidak baik. Namun, terlepas dari pertikaian antara keduanya, ada keterangan menarik yang disampaikan oleh pengacara Danu yaitu Ahmad Taufan, soal saksi. Sebagaimana dikutip desjabar.com dari kanal YouTube Anjas di Thailand yang diunggah dengan judul Akhir Penyelesaian Kasus Jalan Cagak, Subang, tanggal 6 Mei tahun 2022, Anjas memaparkan terkait pernyataan Taufan tersebut. Menurut kami ada satu saksi yang benar-benar mengetahui kejadian dari jam 12 malam itu sampai jam 7 atau setengah 8 pagi, ucap Ahmad Taufan dalam rekaman yang diputar Anjas. Pak Taufan mengklaim ada satu saksi yang mengetahui dari jam 12 malam sampai jam 7 atau setengah 8 pagi. Artinya kan ini berhubungan dengan waktu kematian, jelas Anjas. Dari hasil autopsi kematian Ibu Tuti dan Amel, itu kan diketahui jarak mereka meninggalnya antara 4 sampai 5 jam. Dan kematiannya kurang lebih jam setengah 12 malam di tanggal 17 Agustus tahun 2021. Tutur Anjas. Menurut Anjas, jika yang diklaim oleh Ahmad Taufan ini memang benar bahwa ada saksi yang mengetahui kejadian kasus Subang, Jawa Barat dari jam 12 malam hingga jam 7 pagi, lalu sebenarnya ada apa dengan Polda Jabar yang sudah mengambil alih kasus ini dari Polres dan Polsek Subang? Opini yang berkembang di masyarakat menjadi bola liar yang semakin tidak jelas arahnya kemana seperti yang dikatakan Anjas. Anjas menduga, faktor terbesar yang membuat sulit terungkapnya pelaku kasus pembunuhan ibu dan anak ini, karena adanya dugaan keterlibatan orang penting di balik kasus ini, sehingga jika satu terbongkar semua akan terkena. Dikutip desjabar.com dari PMJ News, beberapa waktu yang lalu, Bareskrim Polri menyimpulkan bahwa kasus pembunuhan Subang diduga tindak pidana pembunuhan berencana. Penyidik menyimpulkan kasus ini diduga tindak pidana pembunuhan dan direncanakan. Pasal 340 subsidiar pasal 338 KUH pidana, kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadan di kantornya, Jakarta. Berikut ini bunyi pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam kasus Subang ini, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Masyarakat tinggal menunggu pihak kepolisian mampu dan mau mengungkapkan secara tuntas kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat ini. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat, sampai jumpa di video berikutnya, terima kasih.